Teman-teman, saudara-saudari yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersuka cita, bergembira boleh ada dan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita dalam perjalanan mengiring Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan, bahkan tahu bagaimana caranya kita mengikuti zaman yang ada. Jangan setiap hal-hal yang baru yang dunia tawarkan kita langsung mengikut begitu saja tanpa kita melihat dasar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya membahas hal penting yang hari-hari ini dan bahkan yang sudah cukup lama begitu mengiang di dalam pendengaran dan pikiran saya. Bahkan ada begitu banyak anak-anak muda yang bertanya, apakah boleh kata-kata tersebut disampaikan oleh pengikut Tuhan? Dan hal ini yang saya membahas di dalam video kali ini, yaitu tentang kata anjir atau anjay dan sejenisnya. Hari-hari ini kita tidak asing lagi mendengar kata itu, bahkan di pasar, di mana saja, baik dalam kalangan anak-anak muda, bahkan orang tua juga saya pernah mendengar terucap kata-kata yang demikian. Oleh karena itu saya mau menyampaikan apa sih kata itu. Makna kata itu kita mau tahu bersama-sama diambil dari kata anjing, maaf kata, dan kemudian dihaluskan menjadi kata anjir yang hari-hari ini banyak dikatakan. Memang bagi banyak orang alasannya, wah ini gaul, kalau kita tidak mengucapkan kata ini ada yang kurang dan bahkan ketinggalan zaman. Tapi saya mengingatkan kembali kepada kita semua, dimanapun Anda berada, kita juga boleh mengikuti zaman, tapi kita harus tahu yang mana yang boleh diikuti, mana yang baik dan mana yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara, teman-teman bertanya, loh emang di Alkitab ada melarang langsung dibilang jangan mengucapkan kata anjir? Memang saya mau sampaikan di Alkitab tidak ada kata anjir dan tidak dibilang di situ jangan mengucapkan kata anjir. Tapi ada satu ayat, salah satu ayat yang akan saya mau sampaikan kepada kita semua, kepada teman-teman, supaya kita boleh bijak dalam mengucapkan kata-kata, bijak dalam menggunakan mulut kita, lidah kita, supaya kita boleh memberkati dan Kristus dipermuliakan melalui ucapan bibir mulut kita. Saya mau bacakan di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi, sana ada kata tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini yang saya bilang tadi, bahwa hidup kita harus membawa dampak agar Kristus dipermuliakan melalui hidup kita. Kata anjir saya boleh bilang di sini adalah hal yang tidak membangun, karena itu diambil dari kata anjing yang diucapkan, dan sekarang sudah familiar dan bahkan sudah dianggapan kita ini bukan lagi hal yang kotor, bukan lagi kata-kata yang sebenarnya abu diucapkan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bersama-sama hari ini supaya kita tidak sembarang menggunakan kata-kata kita main ikut-ikut saja. Bahkan anak-anak sekolah, perkuliahan yang lagi studi, atau bahkan orang tua juga, kita merasa ini gaul, kita ikut-ikut saja, kita tidak tahu dari mana kata ini. Oleh karena itu saya mau ingatkan kembali, jangan sekali-kali anak-anak Tuhan mengatakan kata ini, karena kata ini tidak disarankan oleh Alkitab sendiri. Alkitab sendiri dengan tegas berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bayangkan saja berapa banyak kata ini dikeluarkan. Kalau mau dilihat kata anjir, berarti dia sedang mengatakan kepada temannya atau kepada orang itu anjing, sedangkan anjing adalah binatang dan tidak layak itu diucapkan. So kita harus ingat, bibir mulut kita ini, orang-orang Kristen kita diurapi Tuhan. Apa yang kita ucapkan itu terjadi. Jangan sampai kita mengucapkan itu. Jangan-jangan kita ucapkan seperti itu, sifatnya nanti akan seperti titik-titik. Saya sensor saja kata-kata itu, teman-teman. Oleh karena itu ingat kembali firman Tuhan ini, kita harus pegang kembali bahwa kata ini jangan kita salah persepsi bahwa kita mengatakan bahwa ini gaul. Saya bisa dikatakan oleh teman-teman saya di dalam kampus, di perkuliahan, di sekolah, gaul, sehingga kita mengatakan ini. Saya menekankan kembali lagi, kata anjing atau kata anjay jangan diucapkan oleh anak-anak Tuhan, karena itu tidak layak. Tuhan mau supaya kita mengucapkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun. Pertanyaan bagi saya untuk kita renungkan bersama-sama hari-hari ini, apakah kata itu membangun kita? Apakah kata-kata itu menjadi berkat bagi sesama kita?
Saya kira kita menjawab tidak, karena kata-kata itu dapat meruntuhkan, dan kata-kata itu adalah merupakan kata-kata kutuk. Secara tidak langsung kalau kita mengucapkan kata-kata itu, kita mengucapkan bahwa dia adalah anjing, seperti binatang, maaf kata. Supaya kita jelas di sini dalam firman Tuhan, jangan kita mengatakan, wah kamu dapat dari mana ayat Alkitab yang mengatakan kata itu. Ini sudah jelas bahwa itu tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan. Supaya kita tidak salah sangka, saya mengatakan boleh kita mengikuti zaman yang ada, karena kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan tergilas oleh zaman dan kita akan ketinggalan jauh. Tapi kita harus tahu, kita harus pilih, dan kita harus pilah mana yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mana yang tidak. Supaya kita lebih bijaksana, mari kita semakin hari semakin mendekatkan diri sama Tuhan, semakin merenungkan firman Tuhan, semakin banyak punya jam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan kasih tahu mana yang harus kita ikuti di dalam perkembangan dunia, mana yang tidak. Terima kasih, ini saja yang saya mau dapat sampaikan kepada kita semua, supaya kita lebih bijaksana dalam mengucapkan kata-kata, supaya hidup kita boleh mempermuliakan Kristus. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita sejenak merenung, dan sebagai tindakan kasih kita, mari kita berdoa. Kita mendoakan bagi bangsa Indonesia dan bahkan bagi dunia, buat situasi yang terjadi hari-hari ini yang bersangkutan dengan virus corona. Biarlah Tuhan tetap terus campur tangan bagi dunia, terkhusus bagi Indonesia. Biarlah tetap terus dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biarlah iman setiap orang-orang percaya semakin diteguhkan. Biarlah dengan situasi yang terjadi hari-hari ini boleh semakin membuat orang dekat dengan Tuhan. Kita merenung bersama-sama dan kita berdoa. Mungkin ada keluarga saudara kita yang berjauhan dengan kita, kita berdoa bagi mereka. Bahkan kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia. Haleluya.